Kamu Isanda? 你好，你好。你好 Waduh. 我们进入了新的一年，所以我明白，我要的爱 Actually, I love blending culture. nah ini kan saya dapat angpau. nggak ada isinya. 我住在泗水，我们进入了新的一年，所以 Because if you only watch movies, that's not going to be enough for you. And especially if you want to learn more about languages and everything, make sure that you find any specific tutorial. Balik lagi di Amal Basian Vlog. Sebelumnya, kalau kita udah ngobrol kemampuan para pria dan wanita di muka bumi ini untuk survive di kehidupannya sehari-hari, entah itu dari hubungan pribadinya, entah itu dari pekerjaannya. Satu hal yang bisa membedakan antara orang satu dengan yang lainnya, antara kesuksesan satu dengan kesuksesan yang lainnya adalah kemampuan seseorang untuk berbicara, public speaking kayak gue, ya kan. Cuma di sisi lain yang harus dipahami adalah ternyata berbicara itu selain menggunakan bahasa tubuh, bahasa hati, bahasa jiwa, tapi juga menggunakan bahasa yang bukan bahasa bawaan dari lahir. Katakanlah kalau saya lahir di Indonesia, bahasa saya adalah bahasa Indonesia, terus lahirnya di Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Nah, dan saat ini kalau kita udah ngomongin bahasa, pentingnya bahasa asing itu nggak diragukan lagi loh. Bayangkan banyak orang asing datang ke Indonesia, sementara orang kita yang keluar itu dikit banget. Tapi dua sahabat saya ini, dua teman saya ini memiliki kemampuan bahasa yang bisa dipandang di atas rata-rata. Rata-rata saya maksudnya. Mereka lebih baik daripada saya kalau udah ngomong bahasa asing yang mereka geluti. Ada bahasa Mandarin, expert, ada juga yang bahasa Inggris educator. Ya, educator, nggak boleh saya ngomong educator, nanti kotor ya. Ada Asen Yang, dan ada juga ada Amanda Sulaiman. Say hi. Ada agak semangat. Nah, syutingnya jam 9 malam, makanya mereka ngantuk gitu kan. Soalnya sepi, coba lihat di Oh iya. nggak ada orang loh. Ini kita sewa loh tempat ini, mahal loh. Kalian tamu istimewa loh di sini ya. Oke. Ada Asen Yang, ada Amanda Sulaiman. Tema utama kita adalah kudu isa ngomong Inggris dan Mandarin loh, gitu. Ya, pertama. Koko. Kamu Isanda? 你好，你好。 Waduh, saya 我叫阿胜。我叫Amal. 哦，你叫阿毛。我你的名字，你的大名是什么？我明白，我要的爱。 Ada keturunan China. Oh nggak ada gila, masih belok mata gue ya. Asen Yang Mandarin. Halo. Iya halo, udah disapa lagi. Halo, ya. Mandarin udah bukan menjadi bahasa asing lagi bagi dia. Kalau bagi saya adalah bahasa asing gitu kan. Bagi dia udah bahasa kayak sehari-hari gitu kan. Itu memang bawaan dari kecil, keluarga udah menanamkan bahasa asing atau learning by doing. Gini, kalau berbicara soal bahasa, ya bahasa di rumah kebetulan saya mungkin bisa sharing di sini. Asal saya kan dari Medan. Oh, anak Medan. Usir dari sini. Karena saya dari Medan dan penduduk di Medan tuh mayoritas memang sukunya Tionghoa. Oke. Ya, suku Tionghoa. Tetapi bahasa yang digunakan di Medan itu untuk orang suku Tionghoa itu banyakkan bahasa Hokkien sebenarnya. Hokkien ini kayak gimana sih? Hokkien di Aicia, Bu. Kayak bobo itu kan. Goceng, Goceng. gocap. Nah, itu kan kalau kita Ceban. kadang-kadang ketemu di bahasa-bahasa kayak misal kamu ke Pasar Ratu. Iya. Oh, belanja sama yang Itu punya kan tempat toko. wisata kita. Kalau nyari apa-apa, nyari kain kan di Ya Pasar kan? Pasti Atum. tidak akan menutup kemungkinan kamu mendengar bahasa, oh ya ini harganya goceng nih. Ya. Itu Hokkien goceng ya? lagi dong gitu. Nah, goceng itu sebenarnya bukan bahasa Mandarin. Oke. Goceng itu adalah bahasa Hokkien. Ya. Kalau goceng dalam bahasa Mandarin itu adalah wuqian. Nah, wuqian是 Mandarin, 是国语. Ada translationnya ya di sini di bawah ya. Oke, nah yang mungkin saya sharing di sini adalah seperti bahasa goceng. Ya, goceng mungkin bagi kita, misalkan kita pergi ke pasar Atom, ya kan, kita pasti sudah tidak asing dengan kata goceng itu. Nah, goceng itu sebenarnya bukan bahasa Mandarin. Goceng itu adalah bahasa Hokkien gitu. Kalau goceng itu diartikan ke bahasa Mandarin adalah wuqian. Nah, wuqian itu bahasa Mandarin, goceng itu bahasa Hokkien.
Nah, balik lagi. Belajarnya ini dari keluarga Karena atau? memang keluarga saya kan asalnya dari Medan, suku Tionghoa, dan memang bahasa yang dipakai di Medan itu adalah Hokkien. Hokkien banyak kan, ya. Kemudian yang Mandarin yang ini asalnya ini kan MC, kemudian entertainer, yes. Chinese Mandarin singer juga kayak gitu. Itu gimana? Itu kan beda kan Hokkien ke Mandarin? Nah, mungkin orang-orang juga pada penasaran dengan orang entertain Surabaya ini, Asen ini belajar Mandarin di mana sih, kok bisa sefasih itu gitu. Padahal mungkin saya mungkin bisa berbagi sedikit di sini. Ini saya bukan lulusan yang dari negara China, dari Taiwan ataupun negara-negara yang menggunakan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin saya dapat itu dari belajar sendiri ya, karena lingkungan di keluarga. Walaupun ngomong Hokkien kadang-kadang ada plesetannya ke bahasa Mandarin. Nah, dari situlah saya mulai belajar maksudnya bisa bahasa Mandarin gitu. Terus setelah saya hijrah ke Surabaya, terus nggak apa? Hijrah ke Surabaya. Setelah saya ke Surabaya, ternyata memang orang-orang Surabaya kan juga mayoritas banyak orang Chinese-nya betul. Kan. Tapi mereka belum tentu mereka menguasai Mandarin dan Hokkien gitu loh. Ada yang cuma bisa bahasa Indonesia doang atau bahasa Surabayaan, ya kan? Nggak melulu dia tahu bahasa Cina. Karena saya di bidang entertainment, masuk ke dunia MC, dan memang ternyata bahasa Mandarin itu dipakai sekali gitu, ya kan? Nah, dari sanalah saya pikir, wah, Mandarin sebenarnya memang saya tidak ada sekolah, cuman saya ada basicnya gitu. Gayung bersambut ya, akhirnya yang dari dulu sudah ada. Saya benar-benar awal belajar Mandarin itu cuma dari lagu loh. Wow. Lagu pertama yang Asen nyanyiin, yang Asen pelajarin? Lagu pertama yang aku nyanyiin waktu di Surabaya lagi hits-hitsnya Abse. Kelihatan usianya berapa dan angkatan tahun berapa, saudara-saudara. Mukanya sih cute ya, mukanya cute, tapi usia tidak bisa menipu gitu ya. Tapi menikmati ya, dengan. So far ketika saya mulai masuk ke dunia entertainment, ketika saya sudah mulai istilahnya belajar bahasa Mandarin sendiri, walaupun awalnya saya cuma belajar dari lagu-lagu Mandarin kan, tetapi akhirnya begitu saya mengenal bahasa Mandarin, akhirnya lama-lama, oh iya ini Mandarin. Dan itulah ladang uang kamu. Amanda Sulaiman, bahasa Inggris. For your information, Amanda Sulaiman adalah partner siaran saya beberapa bulan ini. Jadi pada saat Anda ngomong, dia ngomong bahasa Inggris, fasihnya luar biasa. Cuma pada saat saya siaran sama dia itu, Jawanya luar biasa. Menggabungkan antara kehidupan pribadi yang sangat Javanese dengan yang Inggris untuk seorang edukator itu susah nggak sih sebenarnya? No, actually I love blending culture. Lihat dong aksennya. Itu aksen dari mana sih? Aksen apa? British? Kiwis accent. Kiwis? Yeah, actually I got it ketika aku kuliah di New Zealand for like about 3 years. So, yeah. Karena backgroundnya itu adalah aku seneng banget dengan belajar culture. So, balik ke belakang ketika masih kecil gitu kan, ada tes IQ waktu itu. Dan waktu mama ngasih aku tes IQ sama dengan salah satu kayak orang yang... Anda punya otak ya? Alhamdulillah. Ada. Baik. Terus habis gitu dicek dari hasil IQ test. So basically my language ability it's actually above everything. Wow. So aku berpikir pada saat masih kecil gitu kan, apakah saya esoknya nanti akan menguasai lebih dari 3 atau 4 bahasa? Apa namanya sebutannya itu orang bisa menguasai bahasa? Polyglot. Terus? So that's what that was my expectations. My highest expectations was actually, be the experts of all kinds of languages. But it turns out enggak kayak gitu. Dan bahasa Inggris yang paling. That's the only thing. The only thing what? The only thing that I can. But the thing is, saya melihat bahasa itu tidak hanya sekedar you're translating one word to another word. Tapi? Karena language it's the product of a culture. So in order for you to understand the language, you have to understand the people as well. Artinya harus paham budayanya juga, culture-nya juga, manusianya juga. Dan until the point where aku mengkritisi TOEFL, IELTS. Dan itulah kenapa makin kesini aku my main expertise is actually understanding English intercultural communications. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan bahasa Inggris tapi untuk penetrasi dengan berbagai budaya. Dan kenapa aku benar-benar suka banget dengan ini di tahun 2000.
di tahun 2007 waktu itu aku dapat kesempatan untuk student exchange ke Jordan. Dan Jordan itu kan mainly Arabic language. Dan ketika di sana wajar ya, namanya ketika kita menguasai satu bahasa ada some sense of superiority. Just because you know that language, you want to show other people that you can do it. Exactly. But that doesn't mean you lose respect. The thing is, ketika kita ngobrol bahasa Inggris, kita harusnya menyamakan dengan mereka yang mungkin nggak bisa, bukan justru malah sebaliknya. Nggak jadi superior gitu kan? Yes, that's the thing. Dan aku pada saat itu kan very very superior with what I had. Okay. After 3 years in New Zealand, terus ke Jordan dan akhirnya belum. Sebelum itu. Dulu, habis itu kan ke New Zealand. So ketika di Jordan masih SMA lah ya, saya orangnya menyombongkan diri dengan bahasa Inggris saya. Kalau di airport it's okay, money changer nggak masalah. Tapi ketika di luar, aku ngomong pakai bahasa Inggris. Saya memaksa orang untuk berbahasa Inggris sama halnya dengan saya. Okay. Dan saya mengharapkan pada saat itu mereka satu level dengan saya. So what's the point waktu itu? Nah, suatu ketika aku ketemu dengan ibu-ibu berhijab. Saya pada saat itu kebetulan student exchange-nya juga belajar bahasa Arab. Dan di sana juga ada Sakan Tolibah. Sakan Tolibah itu sort of like asrama perempuan, Sakan Tolibah. Dan saya waktu itu datang ke salah satu market, dan kita manggilnya itu pada saat itu adalah souk. Souk itu adalah market. Iya, pasar souk. Dan ada satu cewek yang nanya sama saya pakai hijab dia, "Oh, so where you come from?" "Are you Indonesian?" Nah, ketika dia ngomong bahasa Inggris, langsung saya menunjukkan kapasitas saya bahasa Inggris full-fullan. Okay. And then she said like this, "So, why are you here?" "I'm learning Arabic." "And why don't you speak Arabic?" "That's why I'm here. I want to learn Arabic." "Then why are you so proud of using English?" Oh, nampar ya Bu ya, bukan nampar lagi, nampol gitu ya. Maunya pamer gitu ya, ternyata oke. My whole expectation was ruined at that time. Oke. Dan apa yang berubah setelah itu, Amanda? Ya, akhirnya saya merasa bahwa bahasa bukan suatu hal untuk kita as a gateway for us to penetrate. Oke. The thing is, toleransi kita harus kita tinggikan. Meskipun kita tidak bisa mengetahui bahasa mereka, tapi kita memposisikan bahwa I'm sorry I cannot speak Arabic, but I would love to learn Arabic. Lebih appreciation ya. Ketika kita anggap aja kayak Kak Asen gini deh. Sorry I cannot speak Mandarin, but I would love to know about Mandarin. Can you tell me a bit about Mandarin so we can learn together? Orang akan lebih appreciate. Oh, okay, gitu, sense of superiority. Dan akhirnya komunikasi menggunakan bahasa Inggris tidak hanya Anda harus exchange information juga, tapi pada akhirnya kamu juga exchange values, their thoughts, perspective. Jadi itu kayak bonus gitu. Bonus, iya paham. Artinya bukan sekedar komunikasi, bukan sekedar kita menyampaikan pesan, tapi juga bondingnya mulai muncul di situ. Cuma apakah itu berbeda seorang edukator dengan seorang penampil, performer, yang mana kamu harus ngelit suatu acara dan orang harus ini nih Asen Yan MC Mandarin. Jadi full Mandarin, interaksi dengan tamu juga Mandarin, interaksi dengan mempelai juga Mandarin dan sebagainya. Lebih kamu show off kan atau tadi sempat kayak Amanda agar koneksi aja sih yang bisa yang bikin nyambung gitu. Saya sih sesuai kebutuhan. Kadang-kadang kan dalam satu acara kita sebelum di hari hanya istilahnya wedding acara event yang akan kita bawakan sebagai MC saat itu pasti kita ada meeting gitu kan. Udah ada meeting, terus kita ketemu sama klien kita kan. Kebutuhan bahasa Mandarin itu dipakai di acara itu sampai seberapa banyak? Apakah harus 50-50 mix sama bahasa Indonesia? Nah, itu sesuai kebutuhan menurut saya. Jadi saya menggunakan bahasa Mandarin itu sesuai dengan request dari mempelai. Kalau memang misalnya diharuskan saya harus full, saya harus translate, otomatis saya prepare-nya itu lebih luar biasa gitu. Tapi gitu harus prepare ya. Artinya interaksi yang akan kamu buat pada saat perform gitu memang ya, itu karena gini, Amal, karena dalam bahasa Mandarin itu kadang-kadang kita membutuhkan istilah kosakata itu yang benar-benar banyak sekali gitu loh. Apalagi misalkan kita di atas panggung kan kadang-kadang bahasa yang kita pergunakan adalah formal. Yes. Kan? Kita nggak bisa pakai halo nih hao, apa kabar, ya kan? Kita nggak bisa. Mandarin ada bahasa slangnya ya? Iya. Oh, ada beneran. Slangnya juga.
Ternyata bukan cuma English doang ya, Singlish doang ya. Nah, Bukan ya. balik lagi kalau misalkan dalam satu acara yang dituntut kita bahasanya kadang-kadang harus formal, jadi memang kita harus prepare. Wow, Bahkan wow. Inggris juga seperti itu ya Kak ya. Iya. I can feel you. Jadi biasanya saya mempersiapkan, oh iya nih kira-kira mau masuk prosesi ini yang memang bahasa patennya itu yang benar-benar harus aku jangan sampai salah, itu saya biasanya prepare dulu. Tapi begitu nanti di acara itu kalau interaksi dengan tamu-tamu ya aku pakai bahasa sehari-hari kayak bahasa gaul gitu lah. Berarti bisa diposisikan, dikondisikan apa yang diinginkan kayak gitu. Oke, pernah nggak berpikir bahwa kalian akan mempertimbangkan karena kerjaan kalian mengharuskan kalian berdua menggunakan bahasa yang bukan bahasa Indonesia, sorry to say, membuat bahasa asing ini menjadi main language kalian agar lebih terekspos pada saat kalian berdua kerja, kalian dengan bisnis aktivitas kalian. Pernah nggak merasa seperti itu? Main language above Indonesia, above bahasa. Iya sih, kayak contohnya aja kayak tadi Merdeka gitu kan, can you speak English today? Oke. Kita lagi mau MC atau moderasi bahasa Inggris gitu kan ya. Itu perlu persiapan dan memang kamu harus taruh di atas. Cause like the thing is, mungkin aku sama Kak Asen juga mengalami memiliki perspektif yang sama. Ketika kita sudah berhadapan dengan satu pekerjaan di mana kita harus you have to use Mandarin or either English, tapi dengan tatanan bahasa yang mungkin levelnya adalah lebih tinggi, lebih banyak. Pemikiran kita harus kita gunain banget gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita harus speak in public atau gimana kan. Otak kiri dan otak kanan kayak ada momen grammar nggak dipakai itu, ada nggak sih? Cuma nyebutin kata tapi ini kayak audiens sudah tahu nih maksudnya apa gitu Amanda sama Hasan. So for me, untuk saat ini grammar itu selalu saya bikin udah itu terakhir dulu. Yang penting pesannya nyampe. Iya. Muter-muter tuh ditambahin like meanwhile. Bunga-bunga ya Kak, flowering language. Padahal sebenarnya meanwhile ini nggak perlu banget iya. Agak sedikit panjang dan cenderung bau. Gak apa-apa di balik kehidupan seorang edukator bahasa asing. Hasan, pernah nggak sih pada saat perform gitu kan, aduh ini aku harus ngomong apa tuh akhirnya dipanjang-panjangin kasih bunga-bunga gitu bahasa Mandarinnya gitu. Iya, pasti ya. Pasti karena kan pada saat kita di atas panggung kan itu kita tidak boleh sampai melakukan kesalahan sedikit pun gitu loh. Dan itu tidak akan terulang lagi gitu loh ya kan. Itu kamera yang always stay ke sorot ke kita, tamu-tamu yang audiensnya kita selalu sorot ke kita. Jadi ya kalau memang kita profesinya adalah sebagai MC, kita usahakan tidak sampai menggunakan bahasa yang salah ataupun dengan kalimat-kalimat yang salah gitu. Ini mudah sekali kalau misalkan kalau MC mungkin masih bisa kita masih nge-range bahasa, nge-range kata-kata, tapi kalau untuk nyanyi kan enggak. Pernah nggak stuck gitu lupa lirik? Oh, Mandarin gitu. Iya kan? Tiba-tiba warming. Lupa. Bicara soal lupa lirik itu pasti dialami semua orang ya. Bahkan penyanyi kelas internasional pun ya kan. Itu kadang-kadang mereka bisa sesekali mereka tuh lupa lirik gitu. Jadi the worst case kapan? The worst case yang paling buruk untuk case stuck mau ngomong apa tapi bingung. Kalau buat saya itu pada saat aku paling kesulitan untuk translate. Oh, I see. Terjemahan. Nah, itu kadang-kadang dari Indonesia ke Mandarin atau sebaliknya? Atau sebaliknya? Iya, dua-duanya antara itu. Karena kenapa? Karena translate itu kan otomatis apa bahasa yang kita pakai itu benar-benar diterjemahkan dengan sesuai dengan apa yang diucapkan gitu. Kalau ada kata-kata yang misalkan kita nggak ngerti atau kata-kata yang maksudnya kita nggak tahu, itu otomatis terjemahan kita itu mungkin bisa salah. Cause like the thing is, misalkan kayak contoh ya pembahasan sendok aja gitu kan, misalkan dengan sendok bahasa Inggris, itu kayak I don't know, emotionnya udah beda. Jadi kalau kamu mau mentranslate itu selamat berbahagia, terus habis gitu joyful day. Itu nggak cocok ya. Di bahasa Inggris jelek. Loh, kok cuman gini aja ya? Padahal itu cantik banget bahasanya di bahasa aslinya gitu ya. Kayak Khalil Gibran aja lah. Bahasa Inggris Khalil Gibran udah bagus ya. Terus di bahasa Indonesia kan gini. Jelek ya Kak? Masa nggak sih? Kayak misalkan kita baca novel Mandarin deh contohnya gitu kan. Bagus
banget kalau Mandarin. Iya. Di Indonesia kan kita rasanya kayak aku pengen tahu yang aslinya yang Mandarin deh. Stratanya udah beda ya kan dari bahasa sastranya. Tapi kalau untuk bahasa kerja kayak gini, oke. Kalau stuck yang paling parah dari Amanda deh. Tadi sempat kalau Asen kan pada saat dia mentranslate. Kalau kamu apa? Salah ngomong dan bingung ini grammarnya apa, bahasanya apa? Itu di kapan Bu? One time, I think ya kayak biasa sih siaran kebetulan di Spoon Radio karena kan buka kayak training kayak gitulah ya. Terus habis itu hal yang paling sederhana aja kan I don't have much money. Oke. Grammar basic. Aku bilang apa coba? I don't have many money. Gak apa-apa, manusiawi. Oke. Itu aku rasa kayak mohon Mohon maaf. maaf. Daripada yang kayak mempertanyakan ini benar bisa apa enggak sih ini? Oke. Many money lagi. Beban ya Bu ya, beban mental. Oke, kalian udah fasih di bahasa Asia yang kalian geluti. Masih perlu belajar terus nggak sih? Atau Harus kalian dong, menikmati harus. ini Itu sebagai harus. nggak? Atau menikmati posisi saat ini sebagai hasil dari kerja keras kalian beberapa tahun sebelumnya gitu? Asen, masih terus belajar lagi? Iya, saya kalau pribadi saya mau bahasa apapun itu sebenarnya sangat penting di era sekarang kita tinggal, ya kan. Dimana kalau berbicara soal bahasa Mandarin, kita kalau hubungkan ke dunia bisnis. Negara Cina adalah negara yang benar-benar potensial sekali dan sangat kuat di bidang bisnis. Gitu. Apa-apapun semua importnya itu datang dari China. Kecuali virus ya Kak. Next. Nah sekarang Indonesia juga nggak menutup kemungkinan hubungan kerjasama dengan pihak negara Cina itu juga sangat luar biasa besar sekali. Nah kalau kita orang Indonesia tidak menguasai bahasa Mandarin, coba bayangkan deh gitu loh. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, ya kan? Karena saya melihat juga sekolah-sekolah di Indonesia itu sudah diterapkan loh bahasa Mandarin, ya kan? Hampir mungkin semua sekolah-sekolah internasional pun, sekolah yang lokal pun itu semua udah diselipin bahasa Mandarin. Gitu. Oke, intinya adalah Asen terus belajar meskipun sudah memiliki. Amanda Sulaiman? Sama sih. Sama. Aku merasa sangat bertanggung jawab ketika ketika merasa bahwa ilmumu sudah sangat lebih dengan dibandingkan kapasitas dengan yang lainnya, aku ngerasa kayak no, kayaknya kurang deh. It's not enough for me. I have to keep doing more atau learning more of these things kayak gitu loh. Aku sih ngerasanya gitu sih Kak. Apalagi kalau misalkan kalau dari Kak Asen kan bahasa Chinese ini akan menjadi next bahasa yang akan saya pelajari dalam waktu dekat. Yes, luar biasa. Coba bayangin loh, Asennya bisa ngomong Arab, ya kan? Wow, keren, gila. Iya kan? Harus fasih bahasa Arab itu berarti saya harus makan banyak apa dulu itu? Kurma ya. Kenalan banyak onta ya. Kenalan banyak onta. Nah, kalau misalkan kayak Amanda kan fasihnya bahasa Inggris. Saya pikir mungkin harus banyak makan keju dulu ya. Anda makan babi habis ini ya, biar bisa ngomong bahasa Mandarin. Oke. Aku pengen kalian berdua ngomong sesuatu ke layar lagi, ke kamera ya. Tips singkat agar kalian bisa fasih, agar teman-teman kita, viewers kita di sini pasti berbahasa asing seperti yang kalian mau, yang kalian bisa sampai saat ini. Dan jangan lupa kasih terakhirnya, jangan lupa subscribe Amal Bastian Vlog ya. Ya. Oke, Amanda Sulaiman dulu masih mikir dia nggak? Oh, Asen. Tips belajar bahasa Mandarin. Yuk, Mandarin. Paling simpel aja. Mandarin. Kalau berbicara soal bahasa Mandarin, mungkin kamu karena mungkin kamu tidak sekolah ya. Misalkan kamu tidak sekolah, nggak dapat Mandarin dari sekolah, kamu harus banyak nonton film Mandarin, ya kan? Film Mandarin kan kadang-kadang ada juga teks Indonesia. Oh iya, ada pinyinnya, ada. Misalnya kamu, dia misalkan lagi ngomong wo yao. Berarti di tulisan Indonesia, teks Indonesia aku mau. Nah, dengan secara tidak langsung kita itu belajar sedikit demi sedikit kosakatanya gitu. Jangan cuma nonton drakor. Ayo Asen bilang deh sesuatu. Oke, saya Asen. pakai bahasa Mandarin. Boleh bahasa Mandarin. Hello， 大家好，我叫阿胜样，现在呢，我住在泗水，我们进入了新的一年，所以。让我阿胜样小弟在这里代表大家想跟大家新年快乐，恭喜发财，也恭祝大家年年有余，大吉大利，身体健康，生意兴隆，万事如意。Wow!
What the keke, angpau nali. Angpau nali. Saya bawa loh. Oh. Kebetulan saya bawa. Saya hari ini dapat angpau 1 dari cici saya. Terus? Nah, ini kan saya dapat angpau. Nggak ada isinya. Ada loh. Jangan dibuka. Banyak yang mau ntar. Ini buat voucher aja, buat voucher buatnya nanti yang subscribe. Amanda Sulaiman, tips untuk bahasa Inggris yang baik dan benar in English. I don't know what should I say. Pokoknya gimana gitu. Make sure that you keep watching some tutorial videos, especially on YouTube, that you can find almost everywhere. Because if you only watch movies, that's not going to be enough for you. And especially if you want to learn more about languages and everything, make sure that you find any specific tutorial videos, like cooking videos, anything that doing action things and explain things in English, as detailed as possible. That's the thing that you have to find. Wow, that's good. Ini adalah tutorial. Benar sekali loh. Mungkin sedikit saya boleh tambahkan ya. Itu di dunia zaman sekarang ini, saya melihat tuh kadang-kadang anak-anak kecil karena mereka sudah pegang iPad kan, pegang gadget. Mereka tuh banyak cepat sekali belajar bahasa dari sana. Gitu. Dengan cara mereka mungkin sering buka YouTube. YouTube-nya kadang-kadang kan kalau misalnya mereka lihat tutorial about English, about Mandarin. Nah, itu cepat sekali untuk anak-anak zaman sekarang tuh belajar dari sana. Wow, luar biasa. Thank you so much. Sebagai kakak-kakak di sini mungkin bisa ngasih tahu ke orang-orang tua yang punya anak gitu. Boleh mereka menggunakan fasilitas gadget, cuman mungkin dikontrol dan diawasi supaya mereka tidak sampai melihat yang aneh-aneh. Betul. Gitu. Kalau Amal nggak apa-apa yang aneh. Jangan kayak kita bertiga, coba nonton yang X sampai bosen. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Amanda Sulaiman. Thank you buat Kakak Hasan yang, thank you so much. Selajengipun sampun cekap, matur nuwun sangat ya. Jangan lupa subscribe sama Lesti. Kamu udah bahasa Inggris, sudah bahasa Jawa, men, ya. Jangan lupa. Sampun cekap. Jangan lupa subscribe. Oke, Amal Bahasa Vlog, bye bye.